Halo semuanya, selamat datang channel ini Manta. Kalau kamu Yaneli. Nah, jadi di video kali ini saya bakal membuat konten sekarang sedang lagi bersama Kak Yaneli, YouTuber terkenal di Palu. Yeay! Biasa aja. Oke, mungkin ini collab yang kedua kalinya kita ya? Ya. Sebelumnya kan kita pernah collab di channel YouTube-nya Kak Yaneli Makan. tahun lalu. Mirame. Pasti kamu nonton itu. Ini, apa namanya? Kak Yaneli ini bisa kenalan dulu mungkin Ya. subscriberku masih ada yang Annyeong. Weh. Saya YouTuber, food vlogger, serta hairstylist. Yaneli. Nah, Manta pernah temani saya makan mie ramen yang sangat pedis. tahun lalu guys. Jadi saya mulai jadi YouTuber itu sekitar sudah 3 tahun. Oke. Sulama ya? Lumayan, 2 tahun lebih lah. Tunggu, saya potong dulu kakak. Ya. Buat kamu orang yang mau bawa warnai rambut yang ala-ala K-pop sekarang bisa konsultasi juga sama Kak Yaneli. Soalnya rambutnya Oke. bagus terus. Ini kita berada di tempat salon di mana kamu bisa bikin stylist rambut warna-warni kayak Yaneli itu. Mantap. Keren sih. Saya ceritanya mau warnai rambut juga, cuman ini Iya. masih kuliah. Di sini. Nanti kita coba intinya kalau misalkan kamu orang lihat saya ganti warna rambut, berarti saya cat rambutnya di sini. Maksudnya diwarnai bukan dicat. Ya. Oke. Nah, oke tadi kan kakak so bilang kakak tuh mulai aktivitas sebagai YouTuber, food vlogger itu dari 3 tahun yang lalu. Itu kakak bermula dari apa? Niatnya kakak itu apa ya sampai bikin kakak oke sama fokus buat konten di YouTube? Ya. Jadi begini. Sebelum jadi seorang YouTuber, saya terbiasa di medsos seperti Facebook ya. Kalau IG itu paling cuma posting produk yang saya jual sama foto-foto selfie. Atau saya mulai mengenal photoshoot itu sekitar 5 tahun lalu. Jadi hunting-hunting oleh para fotografer. Jadi selama ini medsos saya cuma dipergunakan untuk itu, foto atau share tentang produk. Nah, kemudian di Facebook saya sering ditawarkan teman-teman itu untuk mereka ngantar makanan gitu ya. Oke ya ini ya, seakan-akan kakak itu kayak dipercayakan buat mbak endorse doang. Iya, yang lucu, saya belum jadi apa-apa, belum siapa-siapa begitu ya. Kerja saya cuma di rumah, buat kerajinan tangan, bisnis dari rumah. Tapi teman-teman ini heran, mereka sering bawa cemilan, makanan, ya coba promosikan dulu, begitu kan? Jadi saya sering makan secara live atau video gitu di Facebook. Nah, kayak Tante Lala begitu ya? iya, kayak Tante Lala begitu. Nah, Apa-apanya di live Facebook gitu. nah, terus tiba-tiba banyak masukan keluarga sama teman-teman itu bilang, Cece, gimana kalau bikin konten YouTube, begitu kan? Entah apa, entah beauty atau apa, karena Cici punya skill di situ gitu ya, punya kepedean yang lumayan tinggi. Terus sering nyanyi di aplikasi ya, seperti kita sama-sama pakai semule guys. Oh my god. Semule, tag marker gitu kan. Jadi kalau nyanyi selalu bawa dengan emosi, kayak betul-betul lagunya sesuai dengan lagunya gitu, emosi kita. Akhirnya mulailah pertama meranjak ke main film. Ya, Main sih, kan film. nonton. Ya, pertama sih belum main film. Ikut di salah satu siaran televisi ya, nasional. Oh yang katakan putus? Ya. Wih, sama. itu. Kita sekarang ketemu artisnya guys. Jadi Mantap. itu sebenarnya reality show ya. Jadi kalau dibilang film bukan gitu kan, reality show. Nah kemudian karena di situ dilihat bagus, mulailah dipanggil main film yang lokal ya, lokal. Itu yang mbak tampil gitu kan? Ya. Yang mbak tampil. Pokoknya itu yang baru, yang belum tahun lalu ya, tahun lalu itu saudara. Nah jadi film-film kecil-kecil itu disitulah mulai saya dikenal, dan kemudian saya pilih makan karena saya suka makan. Nah saya juga diajak oleh seorang YouTuber besar. Maaf ya guys. Ya, yang sekarang subscribernya udah 1 juta. Iya kak.
Paul Riveri. Ya, jadi si Koko ini ngajak saya jadi bintang tamunya, sekaligus dia bilang kamu harus belajar jadi YouTuber, jadi food vlogger. Akhirnya saya coba dan memang asik ya, makan di shoot. Nah, bisa menjadi informasi untuk terutama ya Kota Palu ya, masih warga-warga Kota Palu, supaya tahu kuliner-kuliner yang is the best lah di Kota Palu gitu ya. Banyak macam lah kuliner-kuliner yang entah yang unik, entah yang biar nggak enak tapi unik begitu kan. Mungkin nggak enak karena kita nggak tahu, kita tidak selera Mungkin itu. tidak kena selera. Iya, karena kita Masih nggak tahu asik. makan itu gitu kan. Tapi orang lain merasa itu enak. Jadi kita yang namanya makanan ya kita share gitu. Kayak gitu. Soalnya kan di Palu juga jarang ada ini betul food vlogger yang memang bisa menginfluence banyak orang supaya datang ke suatu tempat itu. Nah, banyaknya selebgram ya. Jadi orang-orang itu ngambil selebgram untuk mempromosikan tempat usahanya. Sedangkan di Palu juga kan yang kebanyakan selebgram dari selebtok, aplikasi TikTok. Nah, jarang yang YouTuber. Nah, bisa dibilang Kak Vianali sama Kak Paul Riveri ini itu salah satu pionirnya food vlogger di Kota Palu. Gitu ya. Terus apalagi tadi juga saya sempat dengar kakak itu disarankan sama keluarga kakak, atau berarti passion kakak itu sudah kelihatan untuk kerja di entertainment. Ya. Berarti kakak dapat dukungan penuh dari orang sekeliling kakak ya? Sepupu-sepupu sama kenalan-kenalan yang istilahnya mereka sudah pernah bekerja sama dengan saya, entah di bidang foto atau video. Terus apa yang bikin kakak itu kayak yakin sekali, oke, saya mau fokus di jalur ini, jadi vlogger ya? Ya karena memang saya hobi makan. Oh berarti enak sekali kerjanya Kak Vianel ini, kayak kerjanya cuma bikin video sambil makan terus dapat cuan. Karena setahu aku di channel YouTube-nya Kak Vianel ya, semua videonya sudah dapat ini iklan. Iya. Wih, tentu banyak cuan ya guys. Masih dikumpul. Wih, kapan kita ya? Jadi kalau dibilang keuntungan dari YouTube, kalau bagi saya ya, saya tidak terlalu menaruh harap ke YouTube-nya, karena penghasilan saya lebih besar ke endorsement. Jadi misal mereka mengenal saya mungkin dari medsos atau dari YouTube, tapi lebih banyak penghasilan sebenarnya dari endorsement langsung. Oh berarti enak ya? Ya. Jadi orang terkenal gitu kan? Ya, jadi kamu kalau mau jadi YouTubers, kalian juga harus punya personal branding. Jadi banyak loh YouTuber yang terkenal di luar. Di atasnya Vianali banyak sekali senior-senior kita ini, sebenarnya banyak sekali yang punya subscriber bahkan sampai 20, 30k. Tapi mungkin mereka kurang aktif terjun ke dunia luar. Gitu Mungkin kan? karena malu Kak, karena jujur saya pernah buat konten di outdoor di Kota Palu khususnya. Itu orang Palu kayak bagaimana ya, tidak support buat kita buat konten. Terlebihnya masyarakat yang lihat ya, saya rasa kayak mungkin dipandangin orang, ini orang nama mau alay lebay gitu kan. Jadi kita kayak insecure duluan, kayak oh my god apa ini. Ya, Vianali juga begitu sebenarnya. Banyak juga kayak begitu. Jadi kalau misalnya kan Vianali muncul dengan rambut hijau, muncul dengan rambut orange di tempat keramaian, itu orang pasti lihat kayak ada yang ketawa, ada yang nyinyir-nyinyir gitu. Nggak peduli, karena saya fokus dengan apa yang ada di depanku. Kalau saya datang di satu warung atau di satu resto, saya fokus dengan orang yang memiliki rumah makan itu. Walaupun itu mereka nggak bayar ke saya, saya hanya suka bikin kontennya makanan itu supaya ditahu orang banyak. Saya nggak peduli dengan tamu-tamunya di situ. Paling saya cuma ya menyapa secara menghormati orang ya. Tapi kalau orang nyinyir nggak peduli saya, karena saya fokus ke pekerjaan saya. Tapi kakak pernah punya pengalaman sementara buat konten misalnya di suatu kafe atau mungkin di tempat keramaian, sementara kakak bikin konten itu ada yang merasa terganggu sampai tegur kakak, itu kakak pernah? Nggak pernah. Nggak bisa ya? Oh berarti sudah minta izin dulu sebelumnya sama? Iya. Kebanyakan sih orang cuek saja, dorong makan gitu ya. Oh, tapi terkadang ini sih kayak lihat-lihat begitu. Oh tapi mungkin tergantung Kalau ini dia ya. lihat nggak apa-apa. Saya biasa kalau terlalu banyak yang lihat, misalnya tuh orang perhatikan saya terus,
Nanti habis bikin konten saya langsung bilang, terima kasih Pak, mari permisi, permisi Bu, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya Vianali, oke? Begitu, jadi kita harus PD-nya harus di atas daripada rata-rata. Oh, Begitu. ditandai guys, tips buat jadi ini apa orang terkenal kayak Kak Vianali Ya. toh. Nah, bisa ditandai. Kayak ini yang pemilik di sini ini sering lihat saya punya gila gitu. Oh my god. Oh berarti sudah kenal lama. Iya, jadi biasa kalau ke acara, padahal ini bukan bikin konten ya, ke acara-acara misalnya ada acara ulang tahun, acara pesta, terus disuruh nyanyi misalnya kan nyanyi giseng-giseng, habis nyanyi langsung jangan lupa like and subscribe channel itu Vianali gitu. Jadi biar orang atau terserah, yang penting saya istilahnya enjoy dengan saya punya pekerjaan kan gitu. Oh berarti S3 marketing juga gitu. Ya. Tunggu, ada lagi yang masih melekat di otakku sih yang pengen saya tanya sama Kak Vianali. Dari sekian banyak pengalaman yang kakak dapatkan yang kakak ceritakan tadi, apa ini betul duka dan suka yang menurut kakak itu kayak paling oke, ini apa ya yang paling dapat banyak ini pengalaman sama pelajaran gitu, misal dari dukanya atau sukanya, kalau bisa Iya. kita berdua. Nah, kalau untuk kita berpikir waktu dulu kita mau jadi YouTuber, begitu terpasang iklan, uang yang kita terima itu juta-juta setiap bulan. Yes. Atau minimal 1 juta. Toh? Tapi seiring begitu kita mulai termonet ya, video kita udah ratusan, yang nonton juga bisa 2000, bisa 1000, bisa 700, 600, tapi yang dihasilkan itu 0, Oh berarti dolar. apa misalnya kan itu ada batasan, misalnya 100 kali tayang itu dapat bayarannya berapa? 1000 tayang itu minimal 0,3 atau 1 US dollar. Maaf sebelum tidak sopan ya, soalnya setahu yang bahas tentang ngomong ini tidak sopan, tapi tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini pelajaran untuk teman-teman yang baru memulai jadi YouTuber, ya. Jadi jangan apa ya? Begitu Berpikir. kalian udah termonet dan kalian berpikir sudah langsung mau dapat uang, tidak. Kalian tetap dipacu untuk tetap kreatif, mencari sesuatu yang baru lagi. Bagaimana supaya tontonan kalian menarik? Anggaplah kalian ini stasiun televisi loh. Stasiun televisi pribadi. Swasta. Jadi kalian harus bikin acara apa yang dan itu konsisten. Misalnya kamu memang hiburan, ya kamu hiburan terus entah apa gitu, banyak macam kan hiburan. Kalau Vianali kan makannya, jadi entah di dalam makan itu Vianali selipkan dengan games atau apa gitu. Itu salah satu bentuk kreativitas. Jadi banyak macam lah, yang penting konsisten. Jangan misalnya baru sudah termonet terus baru 1 video, kenapa cuma begini dapatnya, belum bisa jadi uangnya gitu. Jangan putus asa. Jadikan YouTube itu pelampiasan hobi. Nah iya, itu juga soalnya banyak juga teman-temanku di luar sana kan kayak pengen jadi YouTuber atau misalnya dalam kata kasarnya pengen jadi orang terkenal tapi kerjanya gampang. At least yang kerjanya di dalam Jadi hobinya. berpikir dengan YouTube terkenal terus Bisa dapat dapat duit. duit. Nah, Orang zaman ini sekarang kan gitu. personal brand, Ah, branding ya. Jadi kita punya diri, saat kita berada di satu tempat mereka tahu itu Manta ini bagian Yang punya ini, ciri khas. ya, ciri khasnya ini. Dia ada ciri khas gitu. Terus sukanya kakak ini apa semua yang pernah kakak ini apa dapatkan selama jadi YouTuber? Endorsement makin banyak. Itu Yang tadinya kita cuma dikenal di medsos sebagai model freelance atau sebagai bintang film lokal, nah cuma sampai di batas itu sudah ada endorsement sih. Nah, tapi begitu kita mulai terjun ke YouTube, itu endorsementnya kita lebih banyak lagi gitu. Dan pergunakanlah semua medsos yang ada. Misalnya kamu kan YouTube ya, YouTube itu kan kita bisa bikin video iklannya kita 1 menitnya kita gitu ya. Bagaimana dikemas supaya menarik
dan disebar ke semua medsos kita. Entah kalau Manta pemain Twitter atau pemain IG dan banyak lagi, itu kita share video kita itu di situ. Karena orang bisa mengenal kita mungkin bukan di IG, tapi mereka menemukan video kita di TikTok misalnya, atau di Snack, atau di mana gitu. Oh berarti Itu namanya personal brand kita jadi terkenal dari di bidang itu. intinya semakin banyak kita pakai sosmed dan kita sebar karya kita, semakin Ya, cepat kita terkenal. konten-konten kita. Ini juga Kak, ada stigmanya orang Palu Nah, yang jadi YouTuber atau selebgram, yang intinya garis kerasnya orang terkenal itu harus good looking. Itu betul atau tidak? Soalnya jujur kalau saya juga merasa saya kan tidak good looking, dan itu memang terjadi di saya, tidak bisa terkenal gitu. Jadi ada cara berapa orang untuk menjadi terkenal. Ada yang karena good looking dia terkenal. Nah, karena penampilannya. Tapi ada juga yang dia terkenal karena keterampilannya atau kelebihannya. Misalnya dia pintar nyanyi, biar dia jelek bagaimana? Iya sih. Toh, coba lihat banyak sekali teman-teman kita istilahnya dibilang good looking tidak, tapi mereka punya ciri khas suara yang bagus, atau mereka kreatif di bidang konten-konten mini. Oke, TikTok gitu. Ya kayak jenis TikTok lah, konten receh yang mungkin bisa memberikan pesan moral kepada orang lain gitu. Iya, Entah dia lucu atau dia yang serius, kayak begitu. Jadi kreativitas juga, jadi tidak selalu harus good looking. Coba lihat di TikTok aja banyak kan teman-teman yang istilahnya bahkan mukanya jerawatan atau apa, tapi mereka lebih terkenal dari kita gitu. Iya sih. Jadi Cepat karena terkenal. kreativitas dan mereka konsisten untuk membuat sebuah konten. Terus juga kalau misalnya ada ya orang bilang kalau mau terkenal itu harus cari sensasi dulu, entah itu numpang paso sama orang yang lagi terkenal atau mungkin buat masalah yang bikin satu Palu heboh. Kalau menurut saya bikin masalah tidak masuk dalam kamus ya. Kalau saya, tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak orang yang terkenal karena sebuah kata viral karena sesuatu hal gitu ya. Tapi bagi kita yang istilahnya kalau bisa kita berkarya, kenapa kita harus viral gitu? Yes. Viral karena sebuah hal yang negatif gitu kan. Jadilah dirimu sendiri gitu. Kalau kamu mau nebeng ke orang lain yang misalnya lebih daripada kamu, tidak masalah. Biasanya. Ya, jadi misalnya ya, saya tiba-tiba dipanggil lagi makan oleh si Koko Paul misalnya kan, is okay gitu ya. Karena kita pun memulai karena kita jadi panutan, dia jadi panutan kita gitu. Dan beruntunglah kalau kita bisa bersama-sama dia masuk dalam kontennya atau bagaimana, atau tidak semua memang konten kreator yang menerima kolaborasi dengan junior, istilahnya kayak teman-teman kita yang baru memulai, tidak semua. Tetapi kalau ada yang mau masuk gitu ya, karena kamu dari konten dengan dia juga kalian bisa belajar. Wah iya. Toh? Gitu. Bisa dapat pelajaran yang dari dia yang lebih senior begitu, dan misalnya kita ajak collab yang Kayak Fianali ajak dia makan kan, bagaimana proses syutingnya, bagaimana atur lightingnya, kameranya, terus dia pakai apa ya, suaranya bagus begini, itu kan di situ kau belajar juga kan. Iya, soalnya saya 2 tahun lalu belajar dari Kak Fiana Nah, ini. gitu. Cara syuting makannya bagaimana, misalnya kalau ini soal makan harus syutingnya bagaimana gitu, kayak gitu. Iya, berarti tunggu. Apa lagi sama kakak? Oh iya, kalau misalnya kakak itu toh di channel YouTube kakak, bagaimana caranya kakak supaya bisa konsisten buat konten? Karena mungkin orang punya tipe tontonan masing-masing toh. Siapa tahu ada yang bosan mungkin lihat channel YouTube kakak ya, yang isinya kayak cuma makan atau apa. Mungkin kakak punya Ya, jadi kalau saya sih, saya akan cari sesuatu yang viral dari makanan misalnya. Kalau saya cuma di rumah ya, tidak keluar. Ini kebetulan bisa keluar gitu. Tapi kalau saya di rumah, saya kan kita sering nonton video-video di medsos
ada yang resep-resep sederhana hanya dengan dua bahan ini gitu kan. Itu iya, kan iya. kita bisa Di bikin TikTok. reaction kan, terus kita praktekkan cara buatnya, tapi mungkin kita tambahkan dengan apa yang kita suka gitu ya. Oh. Jangan patokannya dengan bahan yang ada yang sudah jadi pernah ada contoh kan, kita variasikan. Oh, berarti kita itu di videonya kakak tuh pas kakak nonton kakak terinflus begitu ya? Ya, pokoknya bagaimana putar otak terus itu tiap hari, tiap detik, nggak cuma tidur gitu. Jadi kita harus berpikir, apalagi ya saya mau bikin kontennya, kayaknya ini bagus kolaborasi sama ini ya, tapi konsepnya harusnya begini-begini. Itu harus cari ide terus. Wih, sama berarti kakak ini terbilang hebat. Soalnya otaknya sudah apa ya? Sudah mendarat lagi sama passionnya yang kayak di bidang entertainment gitu Ya, kan. jadi memang pekerjaan menghibur atau pekerjaan konten kreator itu harus butuh passion ya. Iya sih. Kalau tidak dengan passion pasti kamu orang kalau capek itu pasti kayak marah-marah begitu kan. Iya sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya juga sering lihat fotonya kakak di. Kakak sebagai model juga ya? Ya, istilahnya cuma membantu teman-teman fotografer. Ya kali jarang sih menerima bayaran dari foto. Tapi justru dari foto saya mulai dikenal. Iya sih, Gitu ya. soalnya bagus banget fotonya kakak. Karena yang bisa bikin kita naik ya, itu pertama dari fotografer. Fotografer punya andil di situ. Mereka kan biasanya upload fotomu terus mereka tag nama gitu. Terus kedua dari wartawan itu bisa. Oh, kakak pernah diwawancara apa? Ya sering podcast toh. Terus itu bisa juga dari ya karena kau kolaborasi dengan teman-teman entah selebgram, entah tiktoker atau gitu. Tapi kalau mau ini, kalau sama TikToker susah sih kak, soalnya ada orang minta budget baru tinggi. Soalnya saya baru pengalaman. Gitu. Ya, Maaf guys. it's okay. Memang banyaknya begitu karena mereka istilahnya jerih payah mereka sudah waktunya untuk mereka menerima. Kita semua berawal dari gratis. Gitu. Oke? Terus apa lagi ya? Mungkin kakak bisa kasih motivasi buat orang-orang yang di luar sana yang pengen memulai karir seperti kakak. Ya, jadi kalian temukan dulu passionnya apa, Nah, betul. apa yang kalian ingin angkat di konten kalian. Terus jangan patah semangat ketika penontonnya masih begini, masih puluhan. It's okay, kalian perbanyak promosi. Nah, apa aja ya yang saya bilang, kalian misalnya lebih banyak followers di Twitter misalnya di IG kalian cuma ratusan, tapi di Twitter mungkin banyak, atau di TikTok lebih banyak. Pakai itu, promosikan video itu yang kalian mau promosikan kayak gitu. Pokoknya gali terus ide, berpikirlah terus setiap menit apa yang kalian mau angkat lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kan termasuk orang yang sibuk, itu kalau misalnya jadikan apa kerjaan sampingan kontennya itu Nggak apa-apa. apa? Iya, karena jadi konten kreator itu adalah freelance, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Sedangkan orang yang pernah lihat video viral di YouTube hanya karena dia di perjalanan dia shoot, perjalanannya begini aja jalan-jalan gitu, jadi cuma satu video dashboard kamera dashboard dipakai terus, tapi dia masukkan dengan lagu yang mungkin mengantar tidur atau lagu saya tahu. melo gitu ya, tapi banyak penontonnya. Iya, saya juga bingung itu. Ya, jadi memang tidak harus wajah ya, tidak harus menampilkan tampilan wajah kita. Pekerjaan kita di shoot aja dan memberikan informasi di balik layar, itu pun bisa jadi info yang bisa orang cari gitu. Kayak gitu. Oh, berarti yang saya bisa tangkap dari motivasinya kakak tadi, intinya buat terus aja konten, terus rajin-rajin share begitu. Makin kreatif, gali terus kreativitas kamu, jangan putus asa, jangan bosan, pokoknya seperti itu. Oke.
Oke. Dicatat ya guys, supaya kamu orang itu nonton sini bisa dapat edukasi yang lebih baik lagi. Weh. Supaya tidak ini nonton omong kosong terus kamu orang di YouTube terus. Karena saya tahu kamu orang nonton yang omong kosong. Yang prank. Seriusan saja apa adikku saja sering nonton gitu video-video prank. Saya bingung faedahnya Ya, apa. ini ya itu hiburan untuk orang. Tapi kan kita ya sebagai apa konten kreator yang susah payah buat pikir, oke, kita harus cari konten yang bagus, yang bermutu, yang bisa dapat banyak viewers, tapi kayak yang biasa, naik. tapi mereka lebih naik ya. It's okay. Pokoknya rezekimu ada Tuhan sudah sediakan. Rezekinya Tuhan sudah sediakan. berarti Jadi sesuai jangan takdir. cemburu terhadap karya orang atau apa yang mereka buat mungkin dibilang konten sampah misalnya kan. Nggak usah peduli. Kamu hanya fokus dengan kamu dan kreativitas kamu. Gitu. Intinya kamu orang harus ikuti katanya Kaviana Lia, soalnya dia sudah kayak trusted sekali, sudah menjamin kalau misalnya itu dia sudah sukses di jalurnya, misalnya dari YouTuber. Masih terus berusaha. Iya sih, kalau bisa gali lagi kakak bisa nyanyi. Iya. Atau mungkin bisa pengen sekali kalau misalnya kakak itu di konten TikTok atau di channel YouTube kakak bikin konten beauty vlogger, karena soalnya kakak cantik. Nanti untuk next episode Kan sayang kalau misalnya mungkin tidak ada bisa. kolaborasi sambil make up sambil makan, oke? Aduh, takutnya tak telan foundation kak. Siapa tahu. Iya sih. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, satu pesan lagi buat ini yang penonton sekarang ini yang bisa semangat konten dari rumah. Soalnya kan kita lagi dalam masa pandemi kan. Terus juga saya baca berita bakal ada PPKM level 3 ini untuk ketiga kalinya. Mungkin kakak bisa. Ayah, pakai apa yang ada di rumah kamu untuk bisa jadi konten? Tapi Ya, kan- cukupkanlah apa yang ada padamu. Tunggu, berarti kalau misalnya ada kan konten kreator di sana kayak saya, kakaknya cuma pakai HP, cuma betul-betul Oke, cuma pakai Vianali HP. juga begitu, pakai handphone. Tapi kan kakak lebih lengkap misalnya kayak Berawal dari handphone kulu-kulu, handphone yang Hei. jadul, bikin konten sampai ada yang beberapa orang yang tegur, kalau mau lu mahal sedikit dong, gitu kan? Nggak usah peduli, kalau kamu mau belikan saya handphone nggak apa-apa, it's okay kan? Saya hanya dengan modal handphone yang biasa, gitu. Dari situlah kita mulai, yang penting kita kreativitas terus-terusan, nggak peduli, cukupkanlah apa yang ada padamu, pakai itu untuk jadi menunjukkan kreativitas kamu. intinya di modal utama ya. Ya, jangan terlalu berpikir terlalu tinggi. Kalau kamu memang mampu dengan uang, ya silakan. Tapi kalau kamu udah mampu, jangan paksakan diri, oke? Oke, sebelumnya saya lupa bilang kalau misalnya kita itu sengaja tidak pakai masker karena mau buat konten Mau mukbang di ini. makan di channel konten Kaviana Lia. Vianali. Tapi kita ini tetap negatif kak. Toh, biar nanti dikira kita orang, aduh, Oke, teman-teman, terus dukung channelku ini mantap sama Ya. channelnya Kaviana Lia. Oke, jadi kita lanjut ke channel YouTube-nya Kaviana lagi ya. Jadi Jangan jangan ya. lupa like, comment, share, dan subscribe dan kita bertemu di video berikutnya. Dadah.